Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Sabto. Kita akan melanjutkan permenungan kita untuk membahas Fratelli Tutti dalam pertemuan yang ketiga. Seperti yang saya sampaikan di dalam pengantar ketika video yang pertama, bahwa pertemuan ketiga ini mau mencoba untuk menghubungkan pertemuan yang pertama dan kedua di dalam konteks kehidupan kita saat ini. Dan konteks kehidupan kita saat ini sebagai bangsa Indonesia yang paling dekat adalah bahwa kita akan mengadakan pilihan kepala daerah secara serentak. Apa hubungannya peristiwa itu dengan permenungan sebelumnya dan dengan surat apostolik Fratelli Tutti yang kita renungkan? Yang pertama, kalau kita mau membangun budaya kita, ya, budaya kita itu terwujud, ya, kekitaannya itu terwujud juga di dalam berbagai macam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan publik adalah dasar yang digunakan oleh semua anggota masyarakat untuk membangun kehidupan bersama. Maka kebijakan-kebijakan publik itu juga harus memiliki nuansa kita. Dan kebijakan publik itu dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Maka lalu menjadi relevan bahwa pembicaraan tentang pilihan kepala daerah menjadi lanjutan dari usaha kita untuk membangun cara berpikir kita tadi. Lalu alasan yang kedua, karena di dalam surat apostolik Fratelli Tutti, Bapak Suci Fransiskus juga secara eksplisit membicarakan politik. Bapak Suci bahkan menyebut politik atau tindakan berpolitik itu sebagai tindakan kasih yang diperluas. Bapak Suci sadar bahwa dalam kehidupan politik kenegaraan, di dalam kehidupan politik kekuasaan, ada berbagai macam hal yang sering membuat kita merasa jengah, merasa takut atau merasa tidak nyaman. Kita mengatakan politik itu kotor dan sebagainya. Bapak Fransiskus tidak menutup mata terhadap kenyataan itu, tetapi beliau juga menyadari, Bapak Suci menyadari bahwa tatanan kehidupan bersama di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara tidak mungkin dibangun tanpa politik. Maka kita diajak untuk melaksanakan politik itu dengan kasih. Mengapa politik disebut kasih yang diperluas? Kalau saya memberi makan misalnya ya, kepada seseorang di pinggir jalan, dampaknya itu hanya pada saya dan yang menerima nasi bungkus itu. Tetapi ketika saya melakukan tindakan politik yang baik, yang benar, yang bertanggung jawab, maka dampaknya akan menjadi lebih luas bagi seluruh masyarakat di mana kekuasaan itu berdampak. Maka Bapak Suci Fransiskus mengajak kita untuk ambil bagian di dalam tindakan-tindakan politik itu secara
bertanggung jawab. Dan itu mengingatkan kita juga pada surat gembala Bapak Uskup kita akhir tahun yang lalu untuk melaksanakan pemilu dengan hati nurani. Berpartisipasi aktif entah sebagai pelaksana atau sebagai pemilih dengan hati nurani. Maka pada pertemuan yang ketiga ini kita juga diajak ya, untuk mencoba ya, mendaratkan ya, ajakan Bapak Suci Fransiskus itu di dalam konteks pemilihan kepala daerah yang akan kita laksanakan pada bulan November nanti. Kita diajak untuk merefleksikan pengalaman pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang sudah kita jalani pada bulan Februari yang lalu dan menjadi pembelajaran bagi kita supaya dapat menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Kita diajak untuk memilih dengan hati nurani. Apa artinya memilih dengan hati nurani itu? Kita diajak untuk memilih berdasarkan data, berdasarkan penilaian, berdasarkan informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita lalu dapat menentukan pilihan dengan pertimbangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Suci secara eksplisit menyebutkan dalam ensiklik Fratelli Tutti bahaya yang disebut dengan popularisme. Ketika para penguasa itu menggunakan kepopulerannya sekedar untuk mencari pengikut, ya, mencari dukungan. Sehingga kita lalu terlena, ya, kita disamarkan dengan berbagai macam informasi-informasi yang sebenarnya bersifat substansial, yang bisa menjadi pertimbangan yang lebih baik dan benar untuk menentukan pilihan. Bapak Suci Fransiskus mengingatkan kita arti dasar kata populer. Bukan sekedar terkenal, bukan sekedar disukai oleh banyak orang di media massa karena mungkin berbagai macam ucapan, tindakan, gaya atau apapun. Populerisme mestinya kembali kepada arti dasar, yaitu populus, rakyat, merakyat. Pemimpin yang populer artinya pemimpin yang sungguh-sungguh mengarahkan visinya, mengarahkan langkah dan rencananya untuk kesejahteraan rakyat, membangun masyarakat yang bermartabat dan beriman. Bukan sekedar terkenal. Kita jangan mudah dimanipulasi oleh kata populer itu, sehingga kita merasa bahwa seolah-olah yang disukai oleh masyarakat banyak itu yang baik dan benar. Belum tentu. Kita belajar dari apa yang terjadi dalam dunia yang lain, ya. Kalau kita melihat iklan, dikatakan produk ini baik, sehat dan sebagainya. Semua orang memakai. Artis-artis, orang-orang terkenal mengkonsumsi itu. Padahal belum tentu itu adalah produk yang sehat dan baik untuk tubuh kita. Kita hanya terlena karena banyak orang menggunakan, mengkonsumsi. Sehingga kita juga lalu tertarik, ya, terpancing untuk itu. Pertemuan yang ketiga ini mengajak kita untuk belajar bersama-sama dengan seluruh umat
mencari berbagai macam informasi supaya kita dapat memilih berdasarkan hati nurani. Sekali lagi, hati nurani itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Bukan sekedar kesukaan yang lalu kita bawa dalam doa supaya sepertinya itu menjadi wangsit, ya, dari Tuhan. Hati-hati, ya, silakan nanti umat lingkungan atau kelompok-kelompok yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda atau ormas, ya, mengadakan pertemuan-pertemuan untuk belajar bersama, ya, tentang calon-calon yang akan kita pilih di dalam pilihan kepala daerah yang akan datang. Ingat, ya, ini belajar bersama, saling bertukar informasi. Bisa berbeda satu dengan yang lain, ya. Belajar bersama itu bukan kampanye, ya. Belajar bersama itu juga bukan pengerucutan. Belajar bersama adalah bertukar informasi tentang berbagai calon-calon yang ada di tengah-tengah kita, supaya nanti kita dapat memilih secara bertanggung jawab, ya. Sekali lagi, cerita-ceritanya silakan ditulis, dimuat di dalam tautan yang ada di akhir halaman buku ini. Cerita-cerita bagaimana umat belajar berpolitik di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah jemaat. Akan menjadi cerita yang sangat menarik untuk dibagikan bersama dengan seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang ini. Semoga seluruh umat dapat mempersiapkan pilihan kepala daerah di tempat masing-masing dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh persaudaraan. Jangan sampai perbedaan itu lalu membuat umat di lingkungan terpecah, dan dengan pikiran yang jernih supaya dapat menentukan pilihan yang bertanggung jawab, sehingga pemimpinnya nanti dapat memilih juga berbagai macam jajaran-jajaran pemerintahan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki niat baik untuk membangun masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Tuhan memberkati.